Enak beragama Islam ini. Maka saya bilang umat Kristen, Hindu, Buddha, sudahlah tinggalkan itu, masuk Islam semua. Tapi jangan semua juga antum masuk. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Kita selamat kafir, neraka. Apa yakin Bapak masuk surga? Saya sendiri tidak yakin masuk surga. Ya, saya masih meremang-remang bulu saya. Apakah saya layak untuk masuk surga? Berapa harga surga? Apa cukup dibayar dengan bersujud? Berapa sih harganya sujud? Iya, jadi kita sendiri harus mengerti bahwa tidak semudah itu masuk surga. Nih perintah Allah, surga mah urusan akhirat. Di dunia kita bikin surga dunia bareng-bareng. Tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Kita menegur, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah engkau mengira kamu bisa masuk surga? Ini bertanya apa menyindir ini? Lu kira bisa masuk surga? Apakah engkau mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu tidak bercermin kepada kakek moyangnya dulu. Dengan izin Allah, marilah kita berserah diri. Baru ambil kutipan-kutipan ayat-ayat kitab yang lain yang ada dalam Bible, Matius 5, Luka 3, Bisul 7, gitu kan. Negara ini akan jadi baik. Tapi ada sekelompok kecil yang tidak suka negara ini utuh bersatu. Siapa dia? Orang-orang yang tidak beragama. Baru saya nonton TV One, satu lagi korban, Ustadz ditikam. Di Nangro Aceh, Daru. Innalillahi. Berkah bagaimana negara kita ini? Satu hari satu Ustadz tewas. Satu hari satu Ustadz ditikam. Kenapa tidak Ustadz Yahya Waloni punya pengajian kau tikam? Baru kuhantam kau dengan meja ini. Nah, siapa tahu ada yang mau serang dari luar sana atau dari luar sebelah kiri, silakan. FPI jangan bantu, jamaah juga jangan bantu. Biarkan dulu, lihat apa nih Ustadz bisa berkelahi atau tidak. Yang anehnya yang tikam-tikam ini bukan kafir, bukan juga orang Islam. Yakin saya yang tidak suka dengan tokoh agama, baik agama apapun, wabil khusus Islam, yang tidak suka dengan tokoh agama, maka dapat dikategorikan mereka itulah pembunuh para kiai di Pulau Jawa dulu, namanya PKI. Tapi sayang seribu sayang, setiap kali ditangkap gila. Supaya waras, nah ini apalagi sensitif meat yang keras begini, enak sekali mau kasih waras orang gila ini. Ya, meja berat begini, Allahu Akbar. Saya bertanya, sekarang kerjasama antar agama sudah terbukti di dunia kok. Yang saling bunuh-membunuh umat Islam dengan umat Islam sekarang ini. Lah, di Amerika aman kok. Di mana aman? Di negara Islam yang pada bunuh-membunuh ini. Kita yang bertanya sebetulnya, kenapa? Mereka damai kok. Betul nggak? Itu pertanyaan. Jadi sekarang mereka yang bertanya kepada kita. Samanya baik, ya kan begitu? Kita bertukar kepentingan, syu'uba wa qabaila lita'arofu. Kita punya beras, sana punya cabe, kita urup-urupan tukar-tukaran. Mereka punya senjata, kita punya bawang putih, tukar-tukuran, kan begitu? Iya kan? Pesawat terbang ya silakan, semua dijamin keamanannya, kan seperti itu.
Bumi ini ada 8 miliar lebih. Umat Islam cuma 1,8 miliar. Itu yang tercatat dalam sensus penduduk dunia. Tapi enggak tahulah apa betul atau tidak, walau bisawab. Tapi yang sebenarnya umat Islam ini kalau di Eropa dan Amerika banyak sekali. Ibu bapak, makanya enggak usah kita terlalu goyah. Ada orang yang memfitnah Nabi Muhammad, ada orang yang menghina Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad? Karena dakwah Islam yang ada di benua Amerika dan Eropa sukses. Enggak. Dan ingat bahwa kita ini 8 miliar manusia di dunia. Umat Islam itu minoritas, Pak. Minoritas. 1,5 miliar. Itu pun bermacam-macam alirannya. Jadi di dunia kita bekerja sama, hidup bersahabat, ada kerjasama, perjanjian damai, tukar menukar kebudayaan, ya kan gitu. Kita belajar di negeri orang kafir, saya juga belajar di London juga belajar, nggak ada urusan. Apa memang nggak boleh belajar sama negara? Nggak ada di dunia, urusan dunia. Akhirat mah urusannya Gusti Allah. Yang sama siapa? Makanya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi ini untuk anak-anak semuanya saya ingin sampaikan. Lehernya insya Allah sembuh gilanya itu. Sebelum diponis gila. Mau jadi apa negara ini kalau ulama ditikam? Bukankah mayoritas penduduk ini adalah Muslim yang memberikan ketertiban bi ilmi ulama, ilmu para ulama? Orang-orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak para ulama. Saya pribadi bukan ulama, tapi mencoba untuk mengikuti cara ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama sudah mundur, sibuk dengan politik. Kami mencoba untuk menjadi ulama, walaupun bukan ulama. Makanya berani berkelahi saya, karena bukan ulama. Kalau ulama nggak apa-apa ditikam, sudah tikam aja lah. Kalau kami bukan ulama, kau tikam saya balas, saya tikam lagi. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya.